Gimana cek yang ya ada ya, ya. Insyaallah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, Oke. wali murid Taekwondo Raja Wali Klungkung. Ini saya mau menyampaikan kegiatan untuk bulan puasa, kegiatan latihan untuk bulan puasa. Sebelum itu saya sampaikan dulu permohonan maaf saya karena jika ada salah-salah kata selama saya mengajar di kelas atau pada saat kita rapat. Kita langsung aja ya. Kenapa pada saat puasa anak-anak kita harus tetap latihan? Saya akan memberikan alasannya karena saya juga melakukan hal yang sama selama saya menjadi atlet dulu. Dan sebelum anak-anak kawan-kawan juga saya dulu punya atlet sama yang muslim juga tetap diwajibkan untuk puasa dan diwajibkan untuk latihan. Cuman ini kadarnya kan kalau atlet saya yang duluan itu sudah lebih dewasa, anak-anaknya sudah akhir balik, berbeda dengan anak kawan-kawan yang kelas 2 ini sekarang. Ya, saya harap ada kebijaksanaan, mereka juga masih baru, mereka juga secara yang saya tahu secara syariat mereka juga belum wajib untuk berpuasa karena mereka belum akhir balik. Pernah saya sampaikan sebelumnya dulu masalah terkait apa yang harus dilatih anak-anak. Seperti kawan-kawan tahu ada 10 komponen dasar biomotorik yang harus dilatih untuk anak-anak. Yang pertama itu ada kelenturan, keseimbangan, akurasi, koordinasi, daya tahan, kekuatan, reaksi, kecepatan, kelincahan, dan power. Semua 10 komponen dasar biomotorik ini bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya bagaimana, berkurangnya bagaimana. Bisa melemah atau bisa hilang sama sekali. Bertambahnya jika dia intensif latihan dan terus menaikkan intensitas latihan, pasti 10 komponen dasar ini 10 komponen dasar biomotorik ini pasti akan meningkat dengan pesat. Seperti yang kawan-kawan lihat kepada anak-anak selama lebih dari 5 bulan mereka sudah latihan bersama saya dan kawan-kawan sudah lihat bagaimana perkembangan mereka secara mental maupun secara fisik. Secara fisik saya sudah sering laporkan dari lari 30 menit, tes yang saya lakukan berulang kali, mereka sudah ada pelonjakan kapasitas otot di 10 komponen dasar biomotorik ya. Kemarin 30 menit lari nonstop, anak-anak nambah lagi 1 kan. Dari yang kita ambil Tio, dari 8 kali putaran bisa dia di luar lapangan, sekarang sudah bisa 9. Dalam waktu 30 menit, berarti itu ada peningkatan dari daya tahan, kekuatan ya. Karena yang dilatih kalau lari jarak jauh itu. Jadi mereka sudah, dan staminanya sudah pasti tidak perlu diragukan. Dan yang di bawah-bawahnya juga seperti Kisha, seperti Alvaro Krishna, Faris, semua nambah satu-satu seperti yang teman-teman tahu. Dan lihat sendiri kemarin pada saat tes kan teman-teman pada ngeliatin kalau udah lari 30 menit ini pada datang ke tempat latihan dan melihat anak-anak. Ya. Nah, ini alasan saya kenapa saya membuat video ini dan kenapa puasa harus tetap latihan. Karena menurut penelitian, menurut logika juga bukan hanya penelitian, cuman logika yang sudah diteliti gitu. Menurut penelitian itu 10 komponen biomotorik ini bisa menurun. Kenapa bisa menurun? Jika tidak dilatih. Saya akan berikan datanya. Nanti di WA di bawah video ini, mungkin video ini yang saya ambil dulu. Jadi saya bacakan dulu. Jadi
kita sudah mulai dari data terbaru ya. Teman-teman sudah lihat dari tadi saya awal katakan anak-anak data barunya dari awal pelatihan dari saya. Jadi kita sudah memulai dengan data baru. Kenapa harus berdasarkan data terbaru? Karena kemampuan atlet itu dapat menurun. Jadi kenapa bisa menurun? Karena masa otot itu didiamkan selama beberapa hari, jadi dia akan kehilangan masa otot. Dan dia akan kehilangan semua teknik latihannya yang saya latih dari 6 bulan yang lalu. Itu akan menjadi mubazir jika anak-anak tidak latihan di 1 bulan ini. Jadi di sini saya sudah ada datanya, jadi saya bukan ngomong secara tidak berdasar gitu loh. Saya ada datanya karena saya juga seorang guru penjas dan saya juga melakukan penelitian pada saat dulu di Undiksa ya. Jadi memang benar ya, kalau kemampuan otot itu bisa berkurang. Kemampuan otak juga, bukan kemampuannya ya, memori otak juga bisa bukan kapasitasnya ya, jumlah memori yang ada itu bisa berkurang. Kenapa bisa berkurang? Hampir sama perlakuannya seperti 10 komponen dasar antara otak dan otot. Jadi setiap kita tidur, ada beberapa persen memori dan otot yang hilang. Ya, dia beristirahat. Memang kalau otot lebih lama hilangnya ketimbang yang ada di otak kita. Memori otak. Bukan kapasitasnya ya, bukan kapasitas memorinya, tapi memori yang sudah terisi itu yang belakang-belakang itu terhapus. Kenapa bisa terhapus? Karena kita tidur. Sekian persen, tidak ada penelitian yang pasti berapa persen yang hilang saat kita tidur. Yang pasti semakin sering kita tidur, semakin banyak memori yang terbelakang itu akan hilang. Makanya kita nggak inget memori kita waktu masih bayi itu, nggak akan inget karena memang akan tergerus dia hilang. Ya, makanya juga hafiz Quran juga harus terus melantunkan ayat-ayatnya, harus terus dia mengulang supaya tidak hilang. Dan mereka biasanya jarang tidur. Itu. Jadi untuk menjaga itu mereka melakukan beberapa hal lah, treatment yang pasti diajarkan sama pelatih hafiz Qurannya. Jadi itu alasannya kenapa memori dan otot bisa berkurang. Ini yang sudah diteliti adalah kemampuan otot ya. Ini berdasarkan data ya. Yang pertama, speed atau kecepatan jika tidak dilatih 2-7 hari, terutama yang 7 hari ya. Kalau 2 hari masih bisa lah, sisa-sisanya masih ada. Tapi kalau udah 7 hari, dia akan hilang. Dia akan menurun, bukan hilang, dia menurun. 7 hari lagi, menurun lagi. 7 hari lagi, menurun lagi. Kalau 1 bulan ini kita nggak latihan, bayangin berapa hari itu akan hilang. Kemampuan otot, kemampuan kecepatan pasti akan hilang. 30 hari. Pasti dia akan ke titik nol kembali. Terus yang kedua, daya tahan otot 10-12 hari. Sama, menurunnya dia akan 10-12 hari, lebih lama ya. Cuman tetap aja kalau sebulan nggak latihan, ya akan kembali dari nol anak-anak kita. Terus kemampuan anaerobik, latihan yang menggunakan otot, itu 14-21 hari akan hilang. Anaerobik itu sesuatu yang tidak menggunakan nafas itu loh. Kalau umpamanya dia tendangannya menggunakan kecepatan, pasti dia tahan nafas untuk mengambil kecepatan yang tinggi. Coba teman-teman ingat-ingat pada saat dulu waktu SD atau SMP atau SMA lari sprint. Pada saat lari sprint pasti tidak menggunakan nafas.
Kalau nafas itu pasti jarak jauh, aerobik namanya. Kalau anaerobik itu yang berdasarkan kecepatan yang tidak menggunakan nafas, yang menggunakan nafas cuma sedikit. Jadi kalau udah speed, begitu nahan napas, begitu buka napas pasti kecepatan akan berkurang. Ya, itu dilatih juga. Ya, itu juga bisa hilang. Hilangnya dari 14 sampai 21 hari. Menurun, maaf, bisa menurun. Terus latihan intensitas tinggi ya, seperti lari 30 menit itu juga bisa menurun. Strength, terus aerobik, ya aerobik yang tadi saya katakan, aerobik itu yang menggunakan nafas yang jarak jauh yang 30 menit. Itu juga akan bisa menghilang antara menurun. 21 sampai 28 hari menurunnya. Jadi dikalikan saja kalau umpamanya dia tidak latihan selama 1 bulan itu berisikan 30 hari, ya jelas kemampuan aerobiknya akan menurun. Nah, ini makanya saya katakan, makanya sebisa mungkin saya selalu ganti latihan fisik itu ke hari Jumat, atau seandainya saya hari Minggu nggak bisa karena berhubungan dengan ini. Dan saya juga selalu bilang sama teman-teman, jangan sampai anak-anak nggak latihan. Kenapa? Bukan karena rugi, oh sudah bayar rugi, enggak, bukan. Ini karena memang kemampuan itu bisa menurun jika tidak dilatih. Apalagi jangkanya panjang. Ya kalau umpamanya dia sakit, misalnya sakit panas gitu seminggu, ya nggak apa-apa. Masih ada, ini kan kapasitasnya menurun, berarti masih bisa dilatih kembali. Palingan dia menyesuaikan diri lagi dengan tubuhnya, dengan ototnya, itu palingan 1 minggu, 2 minggu, mereka akan kembali lagi ke kondisi yang normal atau kondisi yang baik gitu. Jadi harapan saya, jangan dilarang anak-anak untuk latihan. Dan saya juga akan mengumumkan latihan akan dimundurkan dari jam 1 siang ke jam 4 atau habis asar sampai jam setengah 6 sore ya. Jadi kan juga anak-anak sudah libur ngaji. Saya harap anak-anak bisa mengikuti jadwal latihan saya, dan jangan halangi mereka untuk latihan. Ya. Masih bisa puasa setengah hari lah. Jam 3 suruh mereka makan supaya dicerna selama 1 jam. Kalau kemarin tahun lalu mungkin mereka puasa sampai zuhur, sekarang puasa sampai setengah harinya sampai asar. Kita pelan-pelan, nanti kalau sudah akhir balik, saya akan wajibkan mereka tetap latihan dan tetap berpuasa. Kalau sekarang pasti Allah ada alasan kenapa anak-anak yang belum akhir balik itu nggak harus berpuasa gitu, nggak diwajibkan berpuasa. Tidak disarankan, hanya dilatih saja. Pasti ada alasannya. Saya yakin itu. Semoga teman-teman bisa menerima apa yang saya katakan. Dan jika ada pertanyaan bisa di grup, bisa lewat chat pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.